Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Dapat Momentum, Gilbert Tarigan tekuk perlawanan Yosep Taher. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen internal PCO. PCO adalah singkatan dari Professional Chess Online, yang dimana salah satu penggagasnya adalah GM Susanto Megaranto ya. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 20:52 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara IM Gilbert Tarigan menghadapi IM Yosep Taher, yang dimana Gilbert menggunakan nama akun di chess Kucing Liar, sedangkan Yosep Taher menggunakan nama akun Lichess Yosep 2013. Gilbert memiliki rating Lichess 2435, sedangkan Yosep memiliki rating Lichess 2669. Terdapat perbedaan rating atau jarak rating yang cukup jauh, namun Gilbert mampu memanfaatkan momentum dengan tepat dan meraih kemenangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Gilbert menggunakan catur buah putih, sedangkan Yosep menggunakan catur buah hitam. Gilbert memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas oleh Yosep dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan Hindia. Kuda F3, pion G6, pion G3 sama-sama persiapan fancy atau gajah ya. Gajah G7, gajah G2, rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek juga oleh putih. Pion D6, pion C4, kuda B menuju D7, kuda C3, pion E5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Apa balasan dari Gilbert dengan menteri menuju C2, pion E pukul D4 dan kuda pukul D4, kuda C5, benteng D1, pion A5, pion B3, gajah D7, gajah B2, menteri menuju C8, pion A3, benteng E8, pion B4, pion A pukul B4, pion A pukul B4, dan di sini sebelum hitam memindahkan kudanya, hitam memutuskan untuk membuat langkah benteng pukul benteng di A1 dan benteng pukul benteng di A1, sehingga selanjutnya kuda pindah ke petak E6 untuk menyelamatkan diri. Namun, menurut analisa komputer, ternyata langkah ini kurang tepat. Ada langkah yang lebih baik yang ditawarkan analisa komputer dengan kuda pindah menuju petak A6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion B5, kuda C5, kuda D5, kuda pukul kuda di D5, dan gajah pukul kuda di D5. Pion C6, gajah kembali ke F3 dan seterusnya ya. Di sini lawan atau Yosep rupanya melakukan langkah kuda menuju E6. Dan apa balasan Gilbert di sini? Dengan kuda pukul kuda di E6, gajah pukul kuda di E6, kuda D5, menteri D8, kuda pukul kuda di F6 dengan tempo skak, gajah pukul F6, benteng C1, pion C6, pion E3, menteri E7, menteri D2, gajah pukul gajah di B2 dan menteri pukul B2, menteri G5, menteri D4, menteri E5, benteng D1, menteri pukul menteri di D4, benteng pukul menteri di D4, benteng A8, pion H4, benteng A1 skak, raja H2, benteng A2, raja kembali ke G1, benteng B2 mengancam pion lemahnya dari petak B4 sehingga putih melakukan langkah pion menuju B5, pion C pukul B5, pion C pukul B5, benteng skak di B1, raja H2, benteng pukul pion di B5, dan benteng pukul pion di D6.
sejauh ini masih sama-sama kuat ya antara kedua pemain. Namun nanti Gilbert mendapatkan momentum. Benteng B2, Raja G1, Pion B5, Gajah E4, Pion B4, Raja G2, Raja F8, Benteng B6, Raja E7, Pion H5. Apa maksud dari langkah Gilbert ini? Gilbert menginginkan agar Joseph melakukan langkah pion pukul pion di H5 dan gajah pukul pion. Keinginannya adalah seperti itu. Namun tentu saja Joseph mengetahui hal tersebut, sehingga melakukan langkah pion menuju B3. Dan ini juga langkah dari Joseph patut diwaspadai oleh Gilbert karena 2 langkah lagi pion hitam dapat promosi. Pion H pukul G6 dan pion H pukul G6. Benteng B4, benteng D2, benteng B7 skak, Raja D6, Raja F1, pion F5 mengancam gajah putih, Raja E1 sebelum memindahkan gajah putih. Sini putih berkeputusan untuk mengancam benteng hitam terlebih dahulu. Benteng A2, Gajah D3, Raja C5, benteng C7 skak, Raja D6, benteng B7, Raja C6, benteng B8, Gajah D5, pion F4, benteng G2, Raja F1, benteng pukul pion di G3, Raja F2, benteng G2 skak, Raja E1, benteng G1 skak, Raja D2, benteng G3, benteng C8 skak, Raja D6, benteng B8, Gajah E6, benteng B6 skak, Raja E7, benteng B7 skak, Raja F8, benteng B8 skak, Raja G7, benteng B7 skak, Raja F8, benteng B8 skak, Raja E7, benteng B7 skak, Raja D8, benteng B6, Raja D7, Gajah B5 skak, Raja E7, Gajah A4, benteng G2 skak, Raja C3, dan di sini benteng menuju E2, mengincar pion lemah putih ya. Raja D3 dan Joseph melakukan langkah benteng menuju A2. Percaya atau tidak, inilah momentum yang didapat oleh Gilbert. Artinya, Joseph melakukan blunder yang cukup fatal di sini ya. Apa langkah yang dibuat oleh Gilbert selanjutnya untuk membuat dirinya unggul secara materi dalam permainan ini? Langkah apakah itu? Ya, betul sekali, dengan benteng pukul gajah di E6 skak. Dan di sini hitam memutuskan untuk melakukan langkah raja menuju F7. Kita kembali. Apa jadinya kalau raja pukul benteng? Jelas ya, gajah pukul pion di B3. Di sini ada garpuan terhadap raja dan benteng. Raja pindah misalkan ke petak F6, maka gajah pukul benteng. Kita lihat. 1 gajah dan 2 pion menghadapi 2 pion, tentu saja putih dapat menang dengan mudah. Oleh karena itu, di sini setelah benteng pukul gajah skak, maka raja pindah ke petak F7. Gajah pukul pion di B3, benteng A3, dan di sini putih melakukan langkah benteng menuju B6, membuka open skak terhadap raja hitam, dan juga di sini gajah putih mendapatkan perlindungan dari benteng putih. Raja G7, Raja E2, ya. Namun di sini Joseph masih belum menyerah. Di sini Joseph mencoba memaksimalkan kecepatannya dalam memainkan waktu untuk membuat langkah ini berlangsung sampai lama. Apalagi ini adalah turnamen Swiss ya, yang dimana 1 babak selesai menunggu pertandingan itu. Kita lanjutkan. Benteng A1,
Raja F3. Benteng F1 skak, Raja G2. Benteng E1, Raja F2. Benteng B1, benteng B7 skak, Raja H6. Dan di sini patut berwaspada oleh Yosef Taher. Misalkan langkah selanjutnya dari Gilbert adalah benteng menuju B6. Dan langkah selanjutnya dari Yosef ini misalkan ya, dengan raja menuju H7. Jika melakukan langkah seperti ini, maka jelas ya, ada tempo skak dengan gajah ke G8. Mengorbankan gajah demi mendapatkan benteng. Jadi setelah raja pukul gajah, maka benteng pukul benteng. Jelas dalam situasi seperti ini, Gilbert akan menang mudah. Kita kembali. Dan di sini lakukan langkah benteng B7 skak, Raja H6, Gajah D5, benteng A1, Raja F3, benteng skak di F1, Raja G2, benteng A1, Raja G3, benteng G1 skak, Raja F2, benteng A1, benteng B6, Raja G7, pion E4, pion F pukul E4, dan gajah pukul E4. Kita lihat, baik benteng putih maupun gajah putih menyerang pion lemah hitam yang ada di petak G6. Kita lanjutkan apa balasan dari Yosef di sini dengan benteng menuju A4. Raja F3, benteng A3 skak, Raja G4, benteng A4, dan di sini gajah pukul pion. Walaupun di sini situasinya sudah terjepit ya bagi Yosef, di mana Gilbert memiliki satu benteng, satu gajah, dan satu pion, sedangkan Yosef hanya memiliki satu benteng. Namun Yosef belum menyerah dan masih melanjutkan permainan sampai akhir. Kita lanjutkan. Benteng A1, gajah E4, benteng A5, benteng B7 skak, Raja F6, benteng skak di B6, Raja G7, benteng D6, benteng A4, Raja F3, benteng skak di A3, benteng D3, benteng A4, pion F5, Raja F6, Raja F4, benteng A6, benteng H3, benteng A1, benteng skak di H6, Raja G7, benteng G6 skak, Raja F7, gajah D5 skak, Raja F8, pion F6, benteng F1 skak, Raja E5, benteng E1 skak, Raja D6, benteng G1. Mengapa di sini seorang Yosef melakukan langkah benteng G1 mengorbankan bentengnya secara gratis? Di sini ada dua maksud. Pertama, tentu saja memperlambat tempo ya. Jadi sebelum misalkan di sini langkah dari Yosef adalah benteng menuju petak D1, maka langsung skakmat ya. Oleh karena itu, untuk memperlambat tempo, melakukan langkah benteng menuju G1. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah di sini Yosef sangat ingin kalau Gilbert melakukan salah pre-move. Jadi, pre-move itu adalah melakukan langkah sebelum lawan melangkah ya. Karena itu hanya bisa dilakukan di turnamen online saja. Dan di sini harapan dari Yosef adalah saat benteng pindah ke G1, maka benteng skak di G8. Ceritanya mau skakmat, tapi setelah benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, raja pindah ke G8, maka situasinya akan lebih rumit bagi Gilbert untuk memenangkan permainan. Namun di sini untung saja Gilbert tak melakukan pre-move, sehingga setelah benteng pukul benteng di G1, raja pindah ke E8 dan skakmat ya di petak G8.
dan Gilbert menang atas Joseph. Ya, ini merupakan permainan yang sangat menarik di antara kedua pemain muda ini, di mana mereka merupakan salah dua dari pecatur terbaik Indonesia saat ini. Ya, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Ini merupakan kemenangan yang penting ya, kemenangan yang sangat bagus dari Gilbert. Dengan 101 langkah, baru bisa memenangkan permainan. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.